Ini kalau diterusin, kalau diasah receivernya, dia akan menemukan kualitas ilham yang lebih tinggi yang namanya fadilah, kemudian ma'unah, kemudian karomah. Nah, ini urusan para wali. Kalau tingkat wahyu itu sudah merupakan gini, Anda tahu bedanya Quran sama hadis qudsi. Kalau Quran itu ide Allah, redaksinya Allah. Kalau hadis qudsi, idenya Allah, redaksinya Muhammad. Kalau hadis, idenya Muhammad, redaksinya Muhammad. Nah, kita, makanya guru beliau Einstein, guru beliau juga Al-Ghazali, guru beliau juga Ronggo Warsito, itu karena sedang mengembarai hadis qudsi. Jadi idenya ada yang dari beliau sendiri dengan akalnya, ada yang dari Allah, tapi redaksinya dia. Kan begitu. Nah, manusia sesungguhnya berjuang dengan wacana-wacana itu tadi. Nah, yang paling ini ada 2 poin aja yang saya tanggapi. Sebenarnya kalau ini jelas dalam diri kita, maka peran itu mati. Itu yang kalau instingnya berasal dari situ tidak ada masalah sebenarnya, karena instingnya ini lahir dari empirisme. Dan empirisme ini sifat Allah. Mohon maaf, ini sifat Allah yang pertama sebagai Tuhannya manusia. Itu syarat pertama itu adalah pencerapan intelektual dan empirisme terhadap yang diintelektuali. Itu bahasa Arabnya alimul ghaibi wasyahadah. Jadi kalau mau jadi pemimpin, pertama Anda mesti melihat betul, mendengar betul apa yang harus kamu kuasai di dalam urusan kemasyarakatan dan rakyat. Itu pun tidak cukup, Anda harus wasyahadah, harus menyaksikan. Kata Pak Hatta tadi, keliling, Anda melihat kayak mau jedong, keliling, melihat benar ke masyarakat, dirasain, dibauin, hatinya orang itu dibauin, diisep gitu. Itu namanya alimul ghaibi wasyahadah. Itu sifat Allah yang aneh. Semua sifat yang lain itu satu kata, As-Sami, Al-Basir, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tapi ada satu sifat alimul ghaibi wasyahadah. Itu panjang, mengetahui segala yang gaib dan menyaksikannya secara empiris. Itu yang beliau bilang tidak dihijab. Jadi itu poin pertama, alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Anda mau jadi presiden, alimul ghaibi wasyahadah syarat pertama. Jadi jelas pengenalanmu terhadap masalah masyarakat, terhadap globalisasi, privatisasi, pasar modal, whatever, Anda alimul ghaib. Apa sih ghaib? Ghaib itu bukan penampakan di Antv. Ghaib itu yang Anda sekarang belum tahu, nanti sore Anda tahu. Dia bukan gaib lagi, tapi besok pagi ada yang gaib lagi. Kamu cari tahu lagi sehingga dia tidak gaib. Gaib itu segala sesuatu yang radio gaib bagi dia. Ya Pak ya? Suruh perbaiki tidak bisa gaib bagi dia. Teorinya enggak. Tapi dia alimul ghaib terhadap radio, tapi tidak wasyahadah terhadap radio. Nah, syarat pertama menjadi pemimpin alimul ghaib wasyahadah. Ini yang tidak memenuhi syarat biasanya. Alimul ghaibnya tidak lengkap, syahadahnya enggak, maka tidak bisa tumbuh War-Rahmanur Rahim, kan terusnya itu Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah War-Rahmanur Rahim. Ini tataran kedua, tumbuh cintamu kepada rakyat. Setelah tumbuh cintamu, Wallahu la ilaha illa huwal malik, baru jadi raja. Setelah tumbuh 4 tadi, mengetahui secara intelektual, tidak terhijab, menyaksikan empirisme, tidak intuitif saja, kemudian tumbuh cinta sosial, cinta pribadi, cinta yang meluas dan cinta yang mendalam, cinta horizontal dan cinta vertikal, Rahman, Rahim, kan gitu. Baru jadi raja, Al-Malik. Kalau engkau sudah jadi raja, baru Kudus. Kudus itu apa? Kalau kamu nanti mau menjadi raja yang tidak terjatuhkan, syarat pertama kudus. Kudus itu artinya 5 ya 5. Kalau nerima DKP ya nerima. Itu kudus. Kalau tidak, enggak kudus. Kudus itu hijau ya hijau, daun ya daun, miskin ya miskin, kaya ya kaya, korupsi ya korupsi. Tidak bisa dibolak-balik. Kalau Anda melanggar kekudusan, maka Anda tidak bisa sampai ke tahap salam. Al-Qudusus Salam. Salam itu
tidak bisa menciptakan atmosfer keselamatan bagi semua. Anda tidak mampu menjadi mukmin. Assalamul mu'min. Mohon maaf ya Mas Arya, saya agak perpanjang ini karena banyak teman-teman membutuhkan idiom ini mungkin untuk takmir masjidnya atau untuk apanya gitu. Salam mukmin. What is mukmin? Mukmin itu someone who create aman. Seseorang yang menegakkan keamanan. Keamanan apa? Keamanan minyak goreng, keamanan beras, keamanan bulog, keamanan minyak angin, keamanan hutan, keamanan segala macam. Jadi mukmin itu orang yang menegakkan aman. Hasanahnya bernama iman, subjeknya bernama mukmin, produknya aman, orangnya disebut amin. Pakai rais atau tidak monggo. Itu. Nah, pemandatan dari yang memiliki kepada manajernya, dari pemilik saham yang namanya Allah kepada direktur utama namanya amanat. Semua AMN. Makanya Akademi Militer Nasional di Magelang itu benar sebenarnya dulu. Cuman dibelokin, ini sudah benar AMN-nya tuh. AMN. Aman, amin, amanat, mukmin, semua AMN. Iman, semua di situ. Iman itu apa? Hasanahnya, kosmologinya. Tuh. Mukmin, muhaimin. Kalau sudah mukmin, Anda mampu muhaimin. Muhaimin itu memelihara keseimbangan karena Anda sudah mengamankan terjadi keindahan-keindahan dialektis di antara semua yang Anda amankan. Muhaimin, aziz, baru Anda punya kekuatan yang sebenarnya sebagai presiden. Anda tidak perlu ambil uang Pertamina, marginnya diiris untuk persiapan 2009. Ini saya omong sedikit supaya Anda ada yang tertarik untuk mengungkit-ungkit itu. Cuman bukan tugas saya lah, saya kan nggak ngerti soal-soal begitu. Tapi pokoknya ada yang diiris dari uang untuk 2009 itu, margin Pertamina itu. Nah, ini Mas Indra nih yang tahu nanti. Bukan yang iris. Oh, bukan yang iris. Kalau dia yang iris nggak di sini dia. Dia nggak di sini. Jadi dia tidak, karena dia aziz. Aziz itu kuat, gagah, jabar, perkasa, mutakabir, mengatasi, overcoming everything. Alah, mau apa kamu diatasi? Mau apa diatasi? Jadi takabur itu baik. Dalam konteks itu, takabur itu kemampuan untuk mengatasi sesuatu. Ada kasus Lapindo diatasi, ada gempa diatasi, itu mutakabir. Itu sifatnya Allah, maha takabur, maha mengatasi, bahasa Jawanya merantasi. You handle everything. Nah, kalau sudah mutakab ya Azizul Jabbarul Mutakabirul Qahirul Qahar. Mutakabir puncaknya. Anda sudah tidak bisa dijatuhkan lagi. Nah, setelah itu kembali ke universal kholik barik musawir. Itu teori yang sudah tinggal menikmati. Kesenian itu kholik barik musawir. Sepak bola itu kholik baru. Kholik itu penciptaan sistem 3-4-3, 5-3-2 ya. Barik itu menata. Kamu jangan terlalu maju. Kamu jangan terlalu menggantung. Kiper jangan kayak Higuita dari Kolombia, kamu kiper lari-lari ke depan kena siapa ini? Si tua ini 42 tahun dari Nigeria siapa? Mila. Roger Milla, kecurian kamu masuk, kalah itu si Kolombia. Itu kan dia tidak barik. Barik itu menata pada tempatnya masing-masing. Kalau Anda mampu menciptakan sistem yang baik dan menatanya di dalam penjagaan yang baik, kalau sudah produsen minyak goreng dia dibikin berjanji untuk jual 6.500, kamu jaga bariknya supaya musawir, supaya indah. Nggak bisa seniman ambil musawirnya dong. Seniman harus belajar ilmu sosial, harus belajar ke masyarakat, harus punya pengalaman kemanusiaan, kan begitu. Ini saya mencoba mengurai persetujuan saya kepada beliau. Terakhir sekali, saya ingin mengingatkan, beliau kan berkali-kali mengatakan terhijab. Hijab itu tabir. Ini bahasa
bahasa kaum sufi sebenarnya, waduh ini orang sudah terbuka hijabnya. Mas Taufik Ismail itu hijab, antara hijab tabir kelambu antara dia dengan Allah dan Rasulullah itu sudah kebuka. Jadi begitu disebut Muhammad dia langsung nangis. Itu Mas Taufik Ismail yang dulu sering kita dengerin baca punya di sini. Nah, saya ingin mengingatkan satu hal saja untuk teman-teman yang punya hobi mengkafirkan orang lain. Kata kafir itu berasal dari menutupi. Sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang ada dianggap tidak ada. Tuhan punya hak, tidak diakui haknya. Tuhan punya otoritas, tidak diakui otoritasnya. Kita hanya mengatakan hak asasi manusia, dan sedikit pun tidak pernah berpikir tentang hak asasi Tuhan, dan tidak pernah berpikir mengenai kewajiban asasi manusia. Itu namanya tertutup, terhijab, dan hijab itu sama dengan kufur. Jadi orang yang terhijab itu sebenarnya orang kafir. Jadi kalau mau nyari orang kafir, jangan dari agamanya, tapi dari kadar penggunaan akal sehatnya, kan itu. Atau kafir bisa macam-macam, ada 6 tingkat kafir. Kita ini setiap hari kafir, setiap detik kita ini kafir. Jadi kalau saya mengkafirkan orang, ketawa sendiri lah, ya aku ya kafir ya. Karena idiomnya jelas, la in syakartum, kalau engkau bersyukur Allah akan menambahi rezeki kepadamu, wala in kafartum, dan kalau engkau kufur, syukur sama kufur ini gelap sama terang, terang sama gelap. Jadi setiap hari kita, setiap detik menurut Gus Nur, kita ini punya kekufuran. Sedikit kita tidak bersyukur kepada Allah, pada saat tidak bersyukur itu kita kufur, kita kafir. Nah, jadi ini saya senang sekali Pak Hidayat menjelaskan mengenai terhijab, dan kita mencoba menarik, kalau gitu kita ini sebenarnya punya unsur kekufuran yang luar biasa. Nah ini tanggapan. Kalau ini dipakai, saya kira jelas kok politik itu bagaimana, jelas sekali. Indonesia bagaimana, asal kita punya wacana-wacana. Dan Pak Hidayat, saya sangat setuju, Quran tidak ada gunanya, Injil tidak ada gunanya, Allah tidak ada gunanya kalau manusia tidak menomorsatukan akal sehatnya. Quran itu diberikan karena kita punya akal. Kambing tidak dikasih Quran. Itu berarti senjata umat Islam nomor 1 itu bukan Quran. Senjata umat Islam nomor 1 adalah akal. Al-akal kan begitu, bukan Quran. Quran itu alat yang dipakai oleh senjata utama itu pelurunya. Quran itu pelurunya kalau mau bedil-bedilan. Tapi bedilnya itu adalah akal, busurnya itu akal, panahnya itu Quran. Lah sekarang orang cuma pakai panah, diswawat-swawat kayak gini, kau nak busure, jadi nggak akan sampai kemana-mana, hanya akan melukai kiri kanan saja. Gus Nuril bilang tadi, subuh-subuh jam 4 kita sudah harus mendengarkan, ternyata yang di masjid tidur, nyetel kaset. Yang terus akhirnya nanti di surga itu ada antrian kaset masuk surga sama MP3. Gitu ya Mas ya, mohon saya tidak bicara teknis, tapi kira-kira mudah-mudahan bekal kita seperti itu. Terima kasih, Cak. Tadi sangat menarik disampaikan oleh Cak Nun bahwa tidak menutup-nutupi ruang, katakan ada, kalau memang ada kan gitu. Di hadapan kita ada Mbak Ratna, coba berikan dalam. So, tolong Anda berlapang dada dan biarkan seseorang menempuh sesuatu yang dia cita-citakan baik. Dan saya mendukung. Mendukung itu dalam arti tidak selantas jadi orang Hanura. Saya akan mendukung kesehatan ayam tanpa saya harus menjadi ayam. Saya kemarin di PAN saya juga, jadi Bung Karno sebentar, tapi tidak ada saya sebut hidup PAN, tidak ada. Emang mati saya sebut hidup PAN, itu kan mati berarti. Karena semua urip masuk tadi urip PAN, emang nggak yakin lu kalau hidup lu kan gitu kan. Jadi saya nggak perlu hidup PAN. Jadi saya juga mau kok di PKB. Yang saya pertimbangan saya kalau untuk partai 2009 itu yang paling harus dibantu itu yang paling bawah, PAN, PKB gitu. Kalau yang agak tengah itu sudah cukup kuat lah, Golkar sama PKS gitu ya, itu sudah cukup kuat. Tapi kalau yang paling atas, Golkar sama PDIP,
PDIP sama PKS ya, itu sedang tidak terlalu betul lah ya.